Hai semuanya, perkenalkan saya Niputu Egita Saraswati dengan NIM F1D0201. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi matematika diskrit. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang matematika diskrit ini? Oke, matematika diskrit atau diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Nah, diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit ini berupa bilangan bulat, graf, atau kalimat logika yang tidak berubah secara kontinu, tetapi memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Matematika diskrit sangat penting dipelajari, terutama sebagai mahasiswa teknik informatika atau ilmu komputer, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, matematika diskrit merupakan mata kuliah dasar sehingga sangat penting sebagai pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam teori logika, aljabar linier, teori graf, dan sebagainya. Yang kedua, matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen dalam matematika. Yang ketiga, sebagai landasan dalam mempelajari ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, automata, dan sistem operasi. Yang terakhir, sebagai dasar dari mata kuliah riset operasi seperti metode pemecahan masalah atau teknik optimasi. Oke. Di dalam matematika diskrit ini, saya akan membahas materi permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini sudah ada materinya sejak SMA. Nah, di sini saya akan membahas definisi dari permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, syarat dari permutasi ini yaitu yang pertama, urutan diperhatikan, yang kedua, perulangan tidak diperbolehkan. Bagian-bagian dari permutasi ini, yang pertama, permutasi berukuran n dari n elemen. Nah, terdapat n objek. Kita akan mengambil objek dari n objek tersebut. Berdasarkan aturan perkalian, rule of product, banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi jika urutan pengembalian diperhatikan dan pengembalian tidak diperbolehkan. Ada notasinya sebagai berikut, yaitu P n, n atau disebut juga n faktorial. Contohnya, yaitu banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dengan menggunakan keempat angka. 1, 2, 3, dan 4 adalah 1, 2, 3, dan 4 ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 yaitu 12. Nah, 12 dikali 2 yaitu 24. Jadinya jawabannya 24. Yang kedua, permutasi berukuran R dari n elemen. Nah, permutasi unsur R dari n merupakan permutasi urutan tetap diperhatikan dan unsurnya tidak boleh diulang. Nah, notasinya yaitu P n, R, yaitu rumusnya n faktorial per n dikurang r faktorial. Contohnya yaitu dari 10 finalis Olimpiade Matematika akan dipilih 5 orang untuk berfoto secara berjajar. Nah, jika urutan diperhatikan, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah, nah di sini saya akan menggunakan rumus sesuai dengan yang kedua ini, permutasi berukuran r dari n elemen. Nah, rumusnya yaitu kan n faktorial per n min r faktorial. 10 ini adalah n, kemudian yang 5 adalah r, jadinya 10 faktorial per 10 dikurang 5 faktorial. Nah, dari 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena udah ada 5 faktorial di bawahnya, jadinya dicoret. Dari 10 faktorial kan ada 5 faktorialnya, jadinya dicoret 5 faktorial dan 5 faktorialnya, jadinya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dan dikali 6, jadinya 3024. Yang ketiga yaitu permutasi berukuran n dari n objek dengan terdapat objek sejenis.
terdapat n objek sebanyak n1 diantaranya berjenis sama disebut jenis pertama, sebanyak n2 diantaranya berjenis sama disebut jenis kedua, bla 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 sampai sebanyak nr diantaranya berjenis sama disebut juga jenis ke r dengan n sama dengan n1 plus n2 plus bla 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 sampai nr. Maka banyaknya susunan berukuran n dari n objek tersebut adalah n faktorial per n sama dengan n1 faktorial kali n2 faktorial sampai nr faktorial. Contohnya, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dengan menggunakan sebuah huruf matematika? Matematika ini kan ada M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Jadinya jumlahnya yaitu 10. Nah, banyak huruf M itu cuman 2, A ada 3, T 2, E 1, I1 dan K1. Jadi banyak susunan huruf yang mungkin adalah dari 10 itu per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dan dikali 1 faktorial. Jadinya 151.200 cara. Yang keempat yaitu permutasi siklus atau urutan melingkar. Nah, terdapat n objek. Semua objek tersebut akan disusun membentuk lingkaran. Setiap satu susunan melingkar akan menghasilkan susunan linear atau mendatar sebanyak n. Jadi, banyak susunan melingkar yang mungkin terjadi adalah n faktorial per n, yaitu n-1 faktorial. Contohnya nih, jika ada 3 orang yang akan duduk di sekeliling meja bundar, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah yaitu 3-1 faktorial atau 2 faktorial adalah 2 cara. Kenapa? Karena kan menggunakan permutasi siklus. Habis itu setelah permutasi, saya akan menjelaskan kombinasi. Yaitu bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Nah, kombinasi adalah banyaknya cara menyusun R objek yang sama di antara N benda yang berbeda. Sebuah susunan dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Bagian-bagiannya itu yaitu yang pertama, kombinasi tanpa perulangan. Ketika urutan pengambilan tidak diperhatikan dan pengembaliannya tidak diperbolehkan, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah C. Nah, sekarang kan yang tadi tuh permutasi dilambangkan dengan P. Nah, sekarang kombinasi dilambangkan dengan C, yaitu C n, R. Dengan rumusnya n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Nah, contohnya nih, terdapat 12 kelas berbeda di rak. Risma akan mengambil 8 kelas secara acak. Banyaknya kemungkinan pilihan pengambilan kelas adalah, nah dari rumus itu, yaitu 12 faktorial per 12 dikurang 8 faktorial kali 8 faktorial. Nah, 12 faktorial per 4 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, 4 faktorial dikali 8 faktorial ini tidak boleh dikali karena belum diubah menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. Nah, hasilnya itu 495 pilihan. Nah, yang kedua, kombinasi dengan perulangan. Ketika urutan pengembalian tidak diperhatikan dan pengembalian diperbolehkan. Nah, pengembalian diperbolehkan ini maksudnya bisa dipilih lebih dari 1 kali. Maka banyaknya kemungkinan yang terjadi yaitu rumusnya C n plus r min 1, r, yaitu n plus r min 1 faktorial per n min 1 faktorial kali r faktorial. Nah, contohnya, untuk memenuhi syarat kelulusan, 7 orang mahasiswa teknik informatika Undrami yang terancam DO atau dropout diwajibkan mengambil tepat 1 mata kuliah pilihan yang dipilih dari 4 mata kuliah pilihan yang ditawarkan, yaitu kriptografi, teori pengkodean, matematika finansial, dan optimasi kombinatorial. Ada beberapa cara pemilihan 4 mata kuliah oleh ketujuh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, jadi penjelasannya yaitu dengan rumus kombinasi n plus r min 1, r, yaitu n plus r min 1 faktorial per n min 1 faktorial kali r. Nah, 4 ditambah 7 min 1 faktorial per 4 min 1 faktorial dikali 7 faktorial. 10 faktorial per
3 faktorial dikali 7 faktorial hasilnya 120. Setelah saya menjelaskan definisi permutasi, bagian-bagian permutasi, definisi kombinasi, dan bagian-bagian kombinasi, saya akan membahas sedikit latihan soal. Yang pertama, dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka harus saling berjabat tangan. Nah, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Dari soal ini menggunakan kombinasi. Nah, dari 10 orang kan mereka harus berjabat tangan. Nah, untuk berjabat tangan kan harus dilakukan oleh 2 orang. Jadinya 10 C2. Dari 10 C2 itu 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Jadinya hasilnya itu 45 kali jabat tangan. Yang kedua, siswa diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ulangan, tetapi soal 1-5 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil murid adalah, dari soal ini menggunakan soal kombinasi lagi. Dari 9 dari 10 soal, tetapi harus dikerjakan sebanyak 5. Jadinya 10 dikurang 5 jadinya 5. Nah, dari 9 itu kan diambil 5, yang 5 itu wajib. Jadinya 9 dikurang 5 yaitu 4. Jadinya itu 5C4. 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Jadinya jawabannya tuh 5 cara. Yang terakhir, suatu kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang yaitu A, B, C, dan D akan memilih ketua dan wakil ketua kelompok. Ada berapa alternatif susunan ketua dan wakil ketua yang dapat dipilih? Nah, soal ini menggunakan soal permutasi, yaitu dengan N, R faktorial. Jadinya kan ada 4 orang, jadinya N itu sebanyak 4. Nah, yang dicari itu kan ketua dan wakil ketua. Jadinya R itu sebanyak 2. Jadinya itu NPR faktorial NPR sama dengan N faktorial per N. Ini di sini tulisnya X, jadinya N min X faktorial. 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. 4 faktorial per 2 faktorial itu jadinya jawabannya 12 cara. Nah, sekian dari pembahasan materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau materi yang belum dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.